Imu sama memberitahu tentang arti nama Di, yaitu orang-orang yang pernah menentang keberadaan mereka. Dan peristiwa yang terjadi selama ini adalah karena Ratu Lili yang menyebarkan poneglyph di seluruh dunia. Mereka pun mengancam Raja Kobra untuk memberitahu isi surat yang dikirimkan ke Arabasta dari Ratu Lili. Raja Kobra pun memberitahu nama lengkap dari Ratu Lili, kemudian Imu sama pun langsung menyerangnya dan Sabo datang menyelamatkannya. Raja Kobra memberitahu Sabo untuk menyampaikan kepada Luffy dan Vivi bahwa mereka adalah orang yang menyandang nama Di, dan membuatnya teringat-ingatan masa kecilnya. Raja Kobra pun menyampaikan pesan Ratu Lili dan berkorban untuk Sabo agar dia bisa melarikan diri. Wapol yang tidak sengaja melihat kejadian itu pun berlari dengan ketakutan. Vivi yang sedang ditangkap oleh Cyberpol terkejut dengan kedatangan Wapol dan dia memanfaatkan situasi itu untuk melarikan diri. Sabo yang terluka sedang melarikan diri dari para penjaga dengan pesan dari Raja Kobra untuk Luffy dan Vivi. Para pengawal kerajaan Arabasta pun mencari keberadaan Raja Kobra dan Vivi. Sabo pun dapat keluar dengan menyamar sebagai penjaga. Wapol dan Vivi dapat melarikan diri dengan masuk ke suatu kapal dan mereka pun menghubungi Morgan untuk mencari tempat perlindungan. Imu sama mencoba senjata dengan target pulau yang paling dekat yaitu kerajaan Lulusia dan dia juga mengatakan menginginkan Vivi kepada Gorose. Sementara itu Angkatan Laut disibukkan dengan pemberontakan di mana-mana sehingga dia mengutus para Seraphim dan Krokodil pun juga ikut menampakkan dirinya. Sabo, Dragon dan Ivankov pun sedang membicarakan tentang apa yang terjadi sebenarnya di Marijoa dan kerajaan Lulusia. Di Marijoa Vigarland Garling pemimpin kesatria suci mengeksekusi Tenryubito yang membantu manusia ikan yaitu Miosgard. Ketika masih muda Kuzan dan Gap melatih tinjuannya dengan memukul bangkai kapal angkatan laut. Gap memukul Sanjuan Wolf yang badannya sangat besar hingga terpental ke laut dan tenggelam. Vasco Shot pun menyerang dengan kekuatan apinya tetapi Gap malah menjadikan bajak laut yang terbakar itu sebagai senjata bola api. Para tawanan bajak laut pun berhasil diselamatkan menggunakan kapal dan Kujaku segera melaporkannya kepada Gap. Mereka pun segera kembali menuju ke kapal angkatan laut. Kobi yang terkena jebakan bajak laut itu pun diserang Shiryu namun diselamatkan oleh Gap. Dia pun menghantamkan Shiryu ke tanah dan membuatnya terluka parah. Kuzan pun ikut datang untuk menyerang Gap. Saat masih muda Kuzan meminta Gap untuk menjadikannya muridnya dan sejak saat itu mulai akrab hingga dia menjadi seorang admiral. Pizarro pun menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan kapal angkatan laut yang sedang menyelamatkan diri. Di Pulau Amazon Lili para anggota angkatan laut masuk ke kapal Kurohige untuk disandera namun Kobi pun menukarkan dirinya dengan para anggota angkatan laut itu. Ketika pelatihan dulu, Kobi diajarkan untuk menyelamatkan anak-anak daripada orang tua. Pizarro menyerang kapal angkatan laut dengan kekuatannya. Kobi, Helmeppo dan Pangeran Grus diberikan instruksi oleh Gap dan segera melakukannya. Helmeppo ditugaskan melindungi mereka berdua dari serangan bajak laut. Gap pun menyerang Pizarro dengan pukulannya namun tidak bisa menghentikan serangannya. Berkat latihan kerasnya Kobi pun dapat menguasai pukulan seperti yang digunakan Gap dan dapat menghancurkan tangan Pizarro. Pangeran Grus pun menggunakan kekuatannya untuk menahan puing-puing yang berjatuhan dan mereka pun berhasil selamat. Gap memerintahkan para anggota angkatan laut untuk pergi meninggalkannya. Gap yang sudah terluka pun tertangkap oleh kru bajak laut Kurohige. Berawal dari seorang anak perempuan yang mengidolakan Nami dan ingin mengirimkan surat kepadanya. Anak itu mengetahui maksud dari pesan 3D2Y yaitu para kru bajak laut topi jerami akan berkumpul kembali pada hari itu. Surat yang ditujukan untuk Nami itu pun terjatuh dan dibawa oleh angkatan laut. Dia pun mencoba mengambil suratnya kembali dan tiba-tiba mendengar bahwa posisi kru bajak laut topi jerami sudah ditemukan. Anak kecil itu pun berusaha mencari keberadaan Nami di tengah kekacauan yang sedang terjadi. Dia pun bertemu dengan seorang angkatan laut yang termotivasi oleh Luffy pada saat perang besar. Dia pun membantu mengantarkan anak itu untuk melihat Nami dari dekat tetapi malah terkena kekuatan dari Perona. Ketika anak itu melanjutkan perjalanan, dia ditangkap oleh angkatan laut yang lain. Anak itu mengambil kunci senjata angkatan laut lalu menyobeknya dan dapat melihat Nami dan yang lainnya berlayar.
Berawal dari Luffy yang telah menyelesaikan latihan selama 2 tahunnya kemudian dijemput oleh Hancock dan krunya. Di sebuah bar di Pulau Sabaody Nami mendengar kru bajak laut topi jerami sedang mencari anggota baru. Di pulau itu Brook sedang mengadakan konser. Kemudian Sanji datang diantar oleh para Okama dan Usopp pun datang menyelamatkan Nami dengan senjata barunya. Chopper yang sudah berada di pulau itu tertipu dan mengikuti Zoro, Sanji dan Robin yang palsu. Luffy yang baru memasuki pulau itu dihadang oleh penirunya kemudian mengeluarkan kemampuan haki hasil latihannya. Robin pun datang untuk melihat kondisi Tousan Sunny Go dan bertemu dengan Franky di sana. Angkatan Laut yang mendapat informasi keberadaan kru bajak laut topi jerami pun akan segera mengepung lokasinya dengan bantuan dari Sentomaru dan Pasifista. Kemudian Sanji yang sedang mencari Zoro menemukannya salah menaiki kapal bajak laut. Luffy yang palsu memerintahkan anak buah rekrutannya untuk mencari orang yang dicarinya. Luffy pun dibawa kepadanya oleh Zoro dan Sanji yang palsu untuk diberi pelajaran. Chopper dan Usopp pun terkagum-kagum ketika bertemu dengan Franky lalu Nami pun datang. Brook yang ketahuan dan dikepung angkatan laut pun menyanyikan lagu terakhir sebagai tanda keberangkatan mereka. Akibat serangan Karibo, pertempuran antara bajak laut yang direkrut dengan angkatan laut pun dimulai. Luffy yang palsu pun melarikan diri tetapi dihadang dan dihajar oleh Sentomaru. Secara kebetulan Pasifista menemukan Luffy dan penyamarannya pun terbongkar. Pasifista yang menyerangnya dikalahkan dengan satu pukulan menggunakan kemampuan haki barunya. Sanji dan Zoro akhirnya bertemu dengan Luffy tetapi dihadang oleh Pasifista kemudian mereka mengalahkannya dengan mudah. Luffy pun bertemu dengan Rayleigh dan berjanji padanya bahwa dia akan menjadi Raja Bajak Laut. Luffy pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan kepada Rayleigh. Rayleigh memintanya untuk mencapai puncak dan menghalangi angkatan laut yang mengejar muridnya. Kapal angkatan laut pun mulai datang menyerang tetapi dihadang oleh Hancock dan krunya. Usopp pun bingung tidak ada angkatan laut yang mengejar karena ternyata orang-orang yang mengantarkan merekalah yang menghadangnya. Setelah persiapan lapisan kapal selesai mereka pun berlayar menyelam ke dalam lautan menuju Pulau Manusia Ikan. Sentomaru memberitahukan keadaan yang sedang terjadi dan memberitahu angkatan laut di dunia baru bahwa kru bajak laut topi jerami telah kembali sepenuhnya. Rayleigh pun terharu mengingatkannya kembali dengan kenangan saat pertama kalinya bertemu dengan Roger. Franky memberitahukan alasan kenapa kapal mereka tetap aman adalah karena Bartolomeu Kumalah yang menjaganya karena alasan tertentu. Di belakang kapal mereka, Karibo dan krunya pun datang mengejar. Saat berada di dalam laut kru bajak laut topi jerami pun diserang oleh Karibo dan krunya. Ketika mereka menyerang, monster laut yang menarik mereka langsung lari ketakutan karena mengingat apa yang telah dilakukan oleh Sanji dan Luffy. Karibo yang mengira dia akan mengalahkan kru bajak laut topi jerami pun terkejut karena dia hanya sendirian dan akhirnya ditangkap. Mereka pun berdiskusi cara pergi ke Pulau Manusia Ikan dengan menaiki arus laut. Karibo memperingatkan mereka untuk kembali karena melihat monster laut yaitu gurita raksasa yang melegenda bernama Kraken. Saat kru bajak laut Karibo datang untuk menyelamatkan kaptennya, Kraken menghancurkannya dengan sekejap. Luffy, Zoro dan Sanji pun akan melawan Kraken dengan cara yang diusulkan oleh Karibo. Kraken pun mulai menyerang kapal dan mereka pun berusaha untuk menghindarinya. Mereka pun berhasil mengalahkan Kraken tetapi malah terhisap oleh arus dan terpisah dengan kapal. Mereka yang sedang mencari keberadaan Luffy, Zoro dan Sanji pun bertemu dengan makhluk-makhluk misterius yang ada di kedalaman lautan. Karibo yang mencoba melarikan diri dan bersembunyi pun akhirnya tertangkap oleh Franky. Mereka bertemu dengan makhluk yang disebut roh laut yang ternyata adalah anak buah dari Kapten Van der Decken dengan kapalnya yang melegenda bernama Flying Dutchman yang mencoba menyerang. Luffy, Zoro dan Sanji pun datang menyelamatkan mereka dengan menjinakkan monster gurita Kraken. Mereka pun harus pergi menghindar dari letusan gunung api dalam laut yang sedang terjadi, dan turun ke lautan yang lebih dalam, namun puing-puing akibat letusannya pun jatuh, kemudian Usopp menggunakan kemampuannya untuk menahannya. Akhirnya mereka pun berhasil melihat Pulau Manusia Ikan tetapi tiba-tiba bajak laut manusia ikan yang baru, datang untuk memberi pilihan untuk tunduk atau ditenggelamkan. Luffy pun langsung menolaknya.